warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Eka Fadila selaku dosen pengampu mata kuliah Perekonomian Indonesia kelas R02. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kirodos Daramansyah, biasa dipanggil Kila, dengan NPM 25306141042. Berasal dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Administrasi Publik. Nomor absen saya 012. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kembali materi yang telah disampaikan oleh Ibu Eka pada pertemuan pertama, yaitu sejarah perekonomian di negara Indonesia. Sejarah perekonomian di negara Indonesia merupakan perjalanan panjang yang mengalami perubahan dari masa penjajahan hingga masa modern saat ini. Pembangunan ekonomi di suatu negara biasanya dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Nah, untuk faktor internal ini merupakan faktor yang berasal dari dalam negeri, misalnya seperti kebijakan pemerintah, kondisi politik, sumber daya alam, dan juga sumber daya manusia yang dimiliki negara tersebut. Sedangkan faktor eksternal ini merupakan faktor yang berasal dari luar negara. Misalnya seperti perdagangan internasional, investasi asing, serta kondisi ekonomi global. Jadi, perkembangan ekonomi suatu negara tidak hanya berasal dari keadaan di dalam negeri, tetapi juga oleh hubungan dan situasi ekonomi dunia. Oleh karena itu, perkembangan perekonomian di negara Indonesia dapat dipahami melalui beberapa tahap penting, yaitu tahap masa sebelum kemerdekaan, tahap masa Orde Lama, tahap masa Orde Baru, dan juga tahap masa yang terakhir, yaitu masa Orde Reformasi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan lebih lanjut perkembangan perekonomian di negara Indonesia berdasarkan tahap-tahap masa yang penting tersebut. Diawali dengan tahap masa yang pertama, yaitu masa sebelum kemerdekaan. Pada masa sebelum kemerdekaan, perekonomian di negara Indonesia masih berada di bawah kendali pemerintah kolonial Belanda. Sistem ekonomi yang diterapkan pada saat itu bertujuan untuk mementingkan kepentingan penjajah daripada mementingkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Salah satu kebijakan yang paling terkenal pada masa itu yaitu sistem tanam paksa atau kultur sel-sel, di mana masyarakat dipaksa untuk menanam tanaman ekspor seperti kopi, tebu, dan juga nila untuk diserahkan kepada pemerintah kolonial. Akibatnya, hasil kekayaan alam di negara Indonesia banyak dimanfaatkan untuk keuntungan Belanda, sedangkan rakyat pribumi mengalami kemiskinan dan penderitaan. Selain itu, struktur ekonomi saat itu bersifat dualistis, yaitu adanya perbedaan besar antara ekonomi modern milik penjajah dengan ekonomi tradisional milik rakyat. Pada masa pendudukan Jepang, kondisi ekonomi semakin memburuk karena banyak hasil produksi yang digunakan untuk kebutuhan perang, sehingga terjadi kelangkaan bahan pangan dan juga inflasi. Lalu lanjut pada tahap masa yang kedua, yaitu tahap masa Orde Lama. Setelah Indonesia merdeka, pemerintah menghadapi tantangan ekonomi yang berat seperti tingginya inflasi, minimnya pendapatan negara, serta kerusakan sarana ekonomi akibat perang. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, pemerintah berusaha membangun ekonomi nasional dengan menekankan semangat nasionalisme dan juga kemandirian ekonomi. Beberapa kebijakan dilakukan seperti nasionalisasi perusahaan asing dan pembentukan ekonomi terpimpin. Namun, kondisi politik yang tidak stabil serta pengelolaan ekonomi yang kurang efektif menyebabkan perekonomian di negara Indonesia mengalami kemunduran. Inflasi meningkat yang sangat tinggi, nilai mata uang melemah, dan kebutuhan pokok sulit diperoleh masyarakat. Pada akhir masa Orde Lama, kondisi ekonomi di Indonesia berada dalam keadaan yang krisis. Setelah itu lanjut pada tahap masa yang ketiga, yaitu tahap masa Orde Baru. Masa Orde Baru dimulai ketika pemerintahan dipimpin oleh Presiden Soeharto. Pada periode ini, pemerintah lebih fokus pada stabilitas politik dan pembangunan ekonomi.
Kebijakan ekonomi diarahkan pada pertumbuhan ekonomi, peningkatan investasi asing, serta pembangunan infrastruktur. Pemerintah menjalankan program pembangunan jangka panjang yang dikenal dengan sebutan REPELITA atau Rencana Pembangunan 5 Tahun. Selain itu, sektor pertanian juga dikembangkan melalui program Revolusi Hijau, sehingga Indonesia pernah mencapai swasembada beras pada tahun 1984. Pada masa ini, pertumbuhan ekonomi di Indonesia cukup pesat dan tingkat kemiskinan menurun. Namun, pembangunan ekonomi juga menimbulkan beberapa masalah seperti ketimpangan sosial, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN, serta ketergantungan terhadap utang luar negeri. Krisis moneter Asia pada tahun 1997 menyebabkan perekonomian Indonesia mengalami guncangan besar yang akhirnya memicu berakhirnya masa Orde Baru. Selanjutnya, tahap masa yang terakhir yaitu tahap masa Orde Reformasi. Masa Orde Reformasi dimulai ketika Presiden B.J. Habibie menggantikan Presiden Soeharto pada tahun 1998. Pada masa ini, pemerintah melakukan berbagai reformasi di bidang politik dan ekonomi untuk memulihkan kondisi negara pasca krisis. Perekonomian di negara Indonesia mulai diarahkan pada sistem yang lebih terbuka dan juga demokratis. Pemerintah melakukan perbaikan pada sektor perbankan, penguatan lembaga ekonomi, serta meningkatkan transparansi dan pengawasan keuangan negara. Pada era reformasi, pertumbuhan ekonomi di Indonesia cenderung lebih stabil dibanding masa krisis. Meskipun masih menghadapi tantangan seperti pengangguran, kemiskinan, ketimpangan ekonomi, dan persaingan global, saat ini Indonesia terus berupaya meningkatkan pembangunan ekonomi melalui pengembangan infrastruktur, investasi, serta pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan ulang materi pertama, yaitu sejarah perekonomian Indonesia yang telah disampaikan oleh Ibu Eka, lalu disampaikan kembali oleh saya sebagai tugas mata kuliah perekonomian Indonesia kelas R02. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.